seperti apa nasib Jokowi di tahun 2025 ini. Betul ini baru terjadi, tapi serangan ini masih bertubi-tubi. Netizen ini mengira dosanya Pak Jokowi ini terlalu banyak. Mulai dari pemindahan IKN yang terkesan dipaksakan dan sekarang belum rampung, hingga ada juga kasus HAM yang belum terpenuhi. Yang terbaru juga ada pagar laut, dan semuanya seolah-olah dicoba dibereskan oleh Pak Prabowo gitu. Nah, orang-orang ini juga banyak yang bertanya apakah nanti Pak Jokowi ini nasibnya akan menerima karma dari perbuatan yang dia dapatkan atau seperti apa dosa-dosa tersebut. Orang-orang ini berbicara filsafat kepada orang-orang yang masih lapar. Jadi kalau kita cari-cari kesalahan itu pasti akan selalu ada. Dan kita akan selalu bisa membedil atau menembak mereka ini. Semua presiden di Indonesia kalau dikaitkan kasus HAM semuanya akan bisa dipenjara, bahkan dihukum mati. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti sesuai dengan judul. Seperti apa nasib Jokowi di tahun 2025 ini. Betul ini baru terjadi, tapi serangan ini masih bertubi-tubi. Dan apa yang akan terjadi, kita akan kuak dengan kartu-kartu ini. Dan banyak banget nih yang bertanya soal nasib mantan presiden Pak Jokowi, yang mana netizen ini mengira dosanya Pak Jokowi ini terlalu banyak. Mulai dari pemindahan IKN yang terkesan dipaksakan dan sekarang belum rampung, hingga ada juga kasus HAM yang belum terpenuhi. Yang terbaru juga ada pagar laut, dan semuanya seolah-olah dicoba dibereskan oleh Pak Prabowo gitu. Nah, orang-orang ini juga banyak yang bertanya apakah nanti Pak Jokowi ini nasibnya akan menerima karma dari perbuatan yang dia dapatkan atau seperti apa dosa-dosa tersebut. Oke, ada namanya Murphy Law, hukum Murphy. Itu dimana jika satu hal buruk itu terjadi, maka itu akan terjadi lagi. Contohnya adalah saat kita mau pergi, misalkan ujiannya mulai jam 8, kita bangun itu jam 7 lebih seperempat. Kita udah terlambat kan? Di otak kita akan terlambat. Akhirnya, pas mau berangkat, kita cari kaos kaki itu mendadak hilang. Padahal biasanya kaos kaki itu selalu ada di dekat sepatu. Kali ini hilang. Pas sudah kita pakai, tiba-tiba jalanan itu lebih macet daripada sebelumnya. Pas sudah sampai, kita mau parkir mobil atau motor kita, tiba-tiba parkiran pun itu full. Seakan-akan kita menarik energi negatif, dan itu yang terjadi. Nah, ini adalah yang difikirkan orang-orang yang membenci Jokowi. Dicari terus kesalahannya, dicari lagi, dan dicari lagi. Dan pasti akan menemukan, tapi dengan versi mereka. Permasalahannya adalah kesalahan dalam versi mereka ini bisa dibuktikan sebagai kesalahan yang universal, kita sepakati itu salah atau tidak. Nah, kita akan tahu bahwa seorang pemimpin itu adalah seseorang yang kalau kita cari kesalahannya, itu pasti akan selalu ada. Tapi hal yang benar pun, ya tentu saja lebih banyak. Nah, celakanya hal yang benar ini nggak pernah dihitung. Yang dicari adalah kesalahannya. Nah, maka sebenarnya kita harus teliti dan membedah ini. Kesalahannya itu apa dan kenapa memang seperti itu. Nah, kadang-kadang orang mencari kesalahan karena mereka merasa ini nggak sesuai dengan nilainya saja dan memukul rata semua ini tadi. Padahal kalau ditanya, saya ingin katakan bahwa kesalahan apapun yang dilakukan oleh Jokowi itu dilakukan karena adanya sebuah kondisi yang di luar apa yang terjadi seperti biasanya. Sebuah kondisi yang mendesak. Itu perlu sebuah penyelesaian yang tidak atau di luar nalar atau di luar yang dibolehkan. Mungkin istilah bahasa Tegalnya itu bunyinya adalah begini. Desperate times calls for desperate measure. Di saat-saat yang genting, kita itu boleh melakukan hal-hal yang di luar keharusan. Misalkan ada orang kecelakaan, dia tersedak nggak bisa nafas. Ada dokter di situ, maka dia bisa mempergunakan ballpoint, cuman dibersihkan menggunakan air hangat, dan dibuat lubang agar orang ini bisa bernafas. Apakah ini mengandung bakteri? Ya jelas, karena tidak disterilisasi. Tapi kebutuhan untuk menyelamatkan agar bernafas ini diperlukan lebih penting dibandingkan sterilisasi ini tadi. Nah, sekarang ini Jokowi adalah dokter yang diperkarakan. Kenapa? Bahkan bukan pakai ini. Kenapa kok pakai merek bolpen ini? Seperti itu. Ini kan agak ironi. Oke, tapi pada akhirnya akan tetap ada orang, maksudnya kita juga tahu banyak juga, bukan hanya netizen ya, tokoh-tokoh yang memiliki nama-nama, ya sebut saja yang terkenal itu adalah yang ngomongin Saifullah, Refli Harun udahlah nggak usah diomongin. Terus kemudian ada Rocky Gerung, ya kan, Roy Suryo, ada banyak sekali, dan Abraham Samad. Jadi orang-orang ini memang orang yang dalam pikirannya Jokowi itu salah.
Kalau orang bilang tuh salawi. Semua salahnya Jokowi. Mereka akan cari-cari kesalahan Jokowi ini tadi. Terus-menerus dan nggak akan pernah berhenti. Pendapat mereka sendiri, ada beberapa yang dari yang mereka lontarkan bahwasanya walaupun apapun kebaikan Jokowi, tapi memang di kedepannya dampak buruk pun yang dihasilkan juga Jokowi ini harus bertanggung jawab. Menurut Mas Darmo seperti apa? Ya silahkan, tapi itu tadi buktikan. Dan saya yakin bukti itu nggak akan ditemukan. Karena memang ini adalah sebuah, kalau saya katakan, ya tadi, kalaupun ternyata nanti dibuktikan, lah itu pakai ballpoint itu dan nggak disterilisasi, nanti akan dibuktikan bahwa kalau itu tidak dilakukan, bypass nafas itu, orang ini akan mati. Dan kemudian itu akan dibenarkan. Itu pasti yang akan terjadi. Coba cari tahu sejarah bangsa ini dengan lebih teliti lagi. Mengapa Jokowi harus melakukan hal-hal yang akhirnya ya dia kemarin itu lakukan. Karena kita tahu saat kemarin Jokowi ini dilantik, geopolitik itu sudah mulai kacau. Dan kita tahu selama ini kita itu cuma dikangkangin negara barat. Hanya dijadikan tempat untuk berjualan mereka. Pasti bertanya-tanya dong, MRT kenapa nggak dibangun? Karena Indonesia ini, terutama Jakarta, itu disuruh orang tuh naik mobil aja kemana-mana. Karena perusahaan Jepang yang didanai Amerika, ini perlu berjualan mobil di Indonesia. Makanya nggak dibangun MRT. Negara yang jauh lebih kecil, seperti Malaysia, Singapura, mereka memiliki MRT. Memiliki metro mereka gitu loh. Memiliki sarana kereta api yang lebih mumpuni. Nah, ada hal-hal seperti itu yang kita katakan itu konspirasi, tapi itu nyata adanya. Coba bayangkan kenapa dari dulu zaman Pak Harto, Habibie, Megawati, Gus Dur. Nah, Gus Dur tapi cuma sebentar ya, terus kemudian digulingkan itu. Terus kemudian SBY, kenapa nggak bikin saluran itu tadi? Transportasi yang memadai. Karena Amerika masih di Indonesia. Nah, saat terus kemudian Indonesia ini di bawah ya Pak Jokowi, dengan backupnya ada Pak Luhut Binsar dan sebagainya, Indonesia itu mulai berani menego, berani meminta untuk membuat smelter, berani berkawan dengan Cina. Nah, orang-orang ini yang sekarang membenci, ini pasti punya asosiasi dengan proksi, atau kalau tidak dicuci otaknya. Mereka bisa mengaku ahli filsafat, mereka bisa mengaku seorang profesor, mereka bisa mengaku orang yang mungkin kita bilang pendidikannya tinggi atau berpengalaman, bahkan mantan ketua KPK. Tapi kebencian ini sudah mengakar di pikiran mereka. Nah, apakah saat itu mereka akan benci saat Jokowi ini melakukan? Ya jelas, karena Jokowi ini melakukan sesuatu yang menabrak banyak aturan. Aturan yang membuat orang-orang ini awalnya mungkin nyaman. Dan akhirnya terjadilah sesuatu yang kita sekarang miliki. Tapi ya tetap itu tadi, semuanya salah Jokowi. Nah, kalau untuk dosa-dosa yang lain juga, ada juga yang baru-baru ini menyoroti bahwasanya Pak Rocky Gerung ya bilang pada akhirnya dosa-dosa Jokowi ini akan terkuak satu-satu, termasuk IKN yang sekarang ini bukan jadi fokus utama, karena sekarang fokus utama itu adalah makan bergizi gratis. Betul. Udah menggelontorkan dana sekian triliun bahkan. Gimana mau ngelanjutin IKN? IKN hanya ada di angan-angan aja katanya. Rocky Gerung itu kodok yang ada dalam tempurung. Kodok. Jadi maksud saya dia dengan pemikiran pintarnya itu nggak bisa, ya karena dalam tempurung gitu loh. Jadi ya dia adalah kodok yang nggak keluar dari tempurungnya itu tadi. Saya katakan seperti itu karena begini loh, yang dicari-cari itu adalah kesalahan. Tapi dia sebenarnya sudah melewati itu ya. Kalau saya saat mengatakan bahwa ini sekarang fokusnya ke IKN padahal harusnya itu ke makan bergizi gratis. Itu upaya untuk memisahkan Jokowi dan Prabowo. Tapi sebelum itu, kita harus tahu bahwa kebutuhan untuk memindahkan Indonesia itu melebihi hal-hal yang selama ini kita bayangkan. Saya dulu melihat dari sesuatu yang sifatnya ini lebih ke transendental tapi spiritual ya, bahwa kenapa sih Presiden Indonesia itu harus Jawa dan Islam? Itu adalah karena ibu kota negara itu ada di Jakarta. Saat ibu kota negara ini dipindahkan, beberapa orang yang percaya spiritualisme itu percaya bahwa itu akan membuka kesempatan kepada orang-orang Aceh, Palembang, Makassar, Timur Timur, terus kemudian Papua untuk menjadi presiden juga. Tapi kalau kita menghitung sesuatu yang sifatnya di sini itu adalah tangible atau bisa diukur, ini semua adalah upaya dari Bung Karno untuk memindahkan ibu kota Nusantara itu memang ke tempat yang memang lebih ya adanya di situ. Jakarta ini kan kecelakaan, nggak sengaja. Karena dulu ada pelabuhan Sunda Kelapa, yang dulu Batavia, akhirnya ibu kotanya di situ karena mengikuti peninggalan dari Belanda. Dan ini sudah mulai nggak efektif lagi. Nah kalau usaha seperti itu,
terus kita selalu salahkan. Ini kayak kita selalu nyalain bapak kita yang berusaha menyelamatkan keluarga, menyalahkan nahkoda yang melewati badai. Padahal kalau dia disuruh pegang nahkoda, mungkin kita akan tenggelam dalam waktu kurang dari 1 hari. Itu yang saya boleh katakan. Tapi apakah menurut Mas Denny Darko sendiri, IKN ini pada akhirnya nanti akan tetap menjadi concern utama dari Pak Prabowo itu sendiri, atau seperti apa? Saya kira apapun yang terus kemudian kemarin itu, sebelum akhirnya Gibran disetujui jadi Wapres, saya pikir 2 orang ini udah duduk dalam waktu yang lama, berulang-ulang, dan membahas banyak hal. Dan Pak Prabowo sudah menjadikan itu misi hidupnya. Dan saat dia, seorang serdadu, menerima sebuah misi, maka dia akan menuntaskan misi itu sampai selesai. Jadi kalau saya kira itu sudah selesai, bahwa itu sama pentingnya dengan makan siang bergizi gratis. Dan pegang kata-kata saya, itu akan dituntaskan oleh beliau. Terkait dosa-dosa yang lain seperti kasus HAM yang belum diselesaikan Pak Jokowi, itu juga menjadi banyak concern dari para netizen ya. Dan mereka pun karena wakilnya sekarang Pak Prabowo, Mas Gibran, menilai akan tetap tidak selesai kasus-kasus HAM ini. Menurut Mas Denny Darko seperti apa? Orang-orang ini berbicara filsafat kepada orang-orang yang masih lapar. Jadi kalau kita cari-cari kesalahan itu pasti akan selalu ada. Dan kita akan selalu bisa membedil atau menembak mereka ini. Semua presiden di Indonesia kalau dikaitkan kasus HAM semuanya akan bisa dipenjara. Bahkan dihukum mati. Pak Karno apalagi mungkin ya. Atau mungkin Pak Harto. Lebih mengerikan lagi. Siapapun, itu pasti akan ada kasus HAM yang akan terjadi. Karena HAM demokrasi, kalau boleh saya katakan, ini adalah satu kreasi dari masyarakat Barat untuk mengatur dan menjajah masyarakat Asia dengan apapun yang mereka miliki. Jadi kalau mereka perlu untuk membunuh karakter seseorang di Asia atau tempat yang lain yang negara mereka ini nggak lebih maju, mereka selalu alamatkan hal-hal seperti itu. Atau paling nggak ya mereka bisa merekayasa sebuah pelanggaran HAM lalu dialamatkan kepada si pemimpin ini tadi. Jadi kalau kita boleh katakan ini sama seperti seorang kapten kapal selam. Kapal selamnya mengalami sebuah kesalahan mesin, kemudian karam dan ada di dasar samudra. Bayangkan kapten itu memiliki 100 orang kru di dalam itu tadi, kapal selam ini tadi. Nah, sedangkan untuk menyelamatkan kapal selam itu dari pangkalan, itu kalau dikirimkan butuh waktu 10 hari. Ya. Sedangkan oksigen yang bisa dipergunakan itu hanya bertahan 5 hari. Kapten ini diberikan pilihan. Kita mati bersama-sama di situ, karena nggak mungkin bisa diselamatkan, atau mengundi dan membunuh 50 orang krunya agar 50 lainnya selamat. Mau pilih yang mana? Kalau kaptennya waras, dia akan memilih membunuh 50. Nah, saya ingin katakan seperti itu karena ya kapal selam ini memiliki teknologi yang mungkin nggak boleh jatuh ke tangan musuh. Mereka punya hal-hal yang mereka sudah kumpulkan yang kalau ini ya hilang dan lenyap, maka perjalanan selama ini akan sia-sia. Nah, maka kita nggak bisa mengukur kepentingan masyarakat yang banyak sekali, 280 juta ini, dan dibandingkan dengan kepentingan orang-orang segelintir yang ya akhirnya mereka jadi korban ini tadi. Nah, akhirnya kan ini jadi kayak kucing yang ngejar ekornya sendiri. Berusaha mencari-cari kesalahan dengan nilai yang ya kita tahu itu nggak akan mungkin bisa terjadi. Negara itu dimanapun termasuk Amerika sekalipun, itu bisa berdiri karena mereka melanggar mungkin ribuan kasus HAM setiap tahunnya. Saya boleh katakan begitu. Kita balik sedikit ke pagar laut ya. Termasuk pagar laut kemarin juga udah ada yang mengaku memiliki itu. Pak Agwan sendiri kan sudah mengaku, tapi netizen sendiri menilainya dengan pengakuan ini seolah-olah memang dengan dia memiliki itu kan, tapi tetap harus ada persetujuan dari presiden dengan tata cara yang benar ya, maksudnya kayak ada birokrasinya lah bahasanya seperti itu. Berarti mau nggak mau Pak Jokowi juga terseret di situ, tapi kayak apa ya, netizen menilainya kayak banyak orang yang justru melindungi Pak Jokowi dari dosa-dosanya ini nih. Karena mereka juga bagian dari Pak Jokowi itu sendiri, menurut Mas. Kita bahas dulu deh. Kalian suka pergi ke mall, oke? Kalian kira mall itu tuh adalah tempat kosong, tidak bertuan, terus kita bangun, terus pengusaha akan senang ada di situ, kita senang mengajak keluarga kita jalan-jalan dan semua orang happy. Tidak. Mungkin mayoritas mall di Indonesia ini melalui proses penggusuran dan juga proses penguasaan tanah yang mungkin kita nggak pernah mau tahu. Saat kalian menyantap ayam goreng, kalian tahu nggak saat dia pertama kali hidup dan disembelih, lalu darahnya mengucur, bulunya dicabutin, dan baunya seperti apa? Sebelum terhidang wangi,
dan kita rayakan untuk mungkin New Year's Eve kalau bentuknya turki, atau terus kemudian kalau Xinjia atau tahun baru kita makan bersama-sama. Orang nggak mau tahu hal-hal yang semacam itu. Mereka maunya adalah semua ini dalam kondisi yang baik, terhidang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau sebuah negara tidak mengajak oligarki ini untuk membangun dan hanya berdasarkan APBN saja, kapan kita akan memiliki satu perputaran ekonomi yang akan kuat? Maka hal-hal seperti menusuk menggunakan ballpoint ini adalah sesuatu yang diperlukan. Karena kalau itu tidak dilakukan, maka infrastruktur tidak terbangun, tempat bisnis tidak ada, orang mau hidup hanya dengan jaring atau menangkap ikan. Itu kan yang dibelain kemarin itu kan, bahwa ini kan akhirnya membuat nelayan-nelayan di sekitar situ nggak bisa melaut. Dan apakah sekarang ini kita akan terus menangkap ikan menggunakan jaring dan juga pancing, sedangkan Cina setiap saat melanggar batas demarkasi kita itu dan menangkapi ikan menggunakan kapal-kapal mereka yang canggih? Pantai yang nggak dihuni itu kalau bisa dibuat menjadi sebuah tempat yang terus kemudian menghasilkan uang triliunan rupiah, apakah tidak lebih baik dibuat seperti itu? Yang penting proses pembagian uangnya dan kesejahteraannya itu bisa berlangsung dengan baik. Bukankah permasalahan mematok dan sebagainya itu hanyalah sebuah aturan yang bisa kita rubah juga kalau ternyata manfaatnya lebih besar? Selama ini spiritnya adalah nyari kesalahan untuk menyalahkan Jokowi, bukan mencari sebuah cara agar ini bisa terbangun sebuah fasilitas, menguntungkan semua orang dan tidak orang kan takutnya untuk kalangan Tionghoa saja kan di situ. Ya sudah, peraturannya berarti yang harus kita soroti. Bukan dari saat ini mau dibangun, orang mempermasalahkan. Kalau begini caranya, saya pikir banyak orang mungkin di rumah sakit di Indonesia ini nggak akan bisa tertangani karena menyalahi prosedur yang ditentukan oleh rumah sakit di Washington DC, mungkin seperti itu. Nah, saya ingin katakan ini agar kita ini masih di Indonesia. Kita perlu orang-orang yang punya duit ini tadi menalangi dulu proyeknya agar ini bisa terjadi, dan terus kemudian bayangkan mall ini tadi menarik orang-orang untuk kerja di sana, menarik orang-orang untuk membuat produk dan dijual di sana juga. Nah, tinggal nanti undang-undangnya. Itu yang saya pikir harus difikirkan. Makanya kemarin Pak Luhut bilang kan, janganlah kalian seperti itu. Kalian juga maling semua, saya tahu. Mas Den, ini pertanyaan awam aja ya, cuman ini pertanyaan terakhir, cuma menarik. Maksudnya kayak Pak Jokowi kan tadi Mas Den mengandaikan bahwasanya seperti menusuk pulpen ya, tenggorokan karena orang ini tidak bisa bernafas. Betul. Apakah keputusan maksudnya manuver krusial yang pernah dilakukan Pak Jokowi hingga menimbulkan huru hara sekarang juga akan dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai presiden sekarang? Jawabannya adalah Pak Prabowo dan tim Mawar. Mungkin kalau milenial nggak terlalu sadar. Tapi kehilangan mahasiswa yang sampai sekarang itu nggak ketahuan ada di mana. Dan mungkin presiden kita juga akan tahu gitu loh. Nah, sekarang itu pun mungkin adalah sesuatu yang terpaksa dilakukan. Tapi bukan beliau yang akhirnya, kan sempat akhirnya dilakukan sebuah penyelidikan. Beliau mengatakan saat itu sudah dipulangkan dalam keadaan sehat. Tapi terus kemudian mereka ini hilang. Nah, apakah bisa saja itu adalah sebuah upaya untuk memframing beliau ini tadi? Tapi kalau ditanya dari awal, penculikannya perlu atau tidak? Jawab sendiri di sini. Saya nggak mau jadi orang yang akan terus, mendukung penculikan atau apa. Tapi ini sesuatu yang kita dalam kondisi peperangan, kita nggak bisa berlakukan hak asasi manusia. Nggak boleh dibunuh. Kalau ternyata orang ini menyimpan sebuah, ini bukan dalam Trisakti tadi ya, orang ini membahayakan, menyimpan sebuah informasi yang akan bisa membuat keretakan bangsa, maka mungkin kita harus melakukan sesuatu yang di luar nalar, di luar hak asasi manusia, dan di luar kepantasan untuk mencegah informasi itu tidak memecahkan bangsa ini tadi. Ya kembali sebenarnya ke masalah tidak hanya itu tadi, kapal selam itu tadi. Maka saya kalau menurut yang saya pikirkan adalah, ya sudah saat kita meminta seseorang menjadi presiden, kita percayakan. Mungkin saya berbicara seperti ini, pasti ada di komentar, Mas Darko belum aja jadi keluarga yang keluarganya aktivis Trisakti atau apapun. Saya tidak pernah berharap, tapi saat ini saya dihadapkan pada sebuah fakta di mana apapun hal yang baik sekalipun, ini sedang dicari-cari kesalahan. Dan ini pun juga akan bisa dipenggal-penggal video ini. Denny Darko mendukung penculikan atau apapun, itu bisa saja. Tapi yuk, ngobrol itu dari awal sampai selesai. Jangan cuman dipotong, dimaknai berbeda, dan dijadikan diskursus yang akan membuat orang ini bisa di-framing, di-cancel, atau dibunuh karakternya.
Jadi kita harus melihat segala sesuatu pada konteks di mana apa yang terjadi saat itu, mengapa itu harus dilakukan, dan apa tanggung jawab atau penjelasan dari orang itu saat dia mengambil keputusan. Jika itu yang harus dilakukan, saya mendukung sekali untuk Jokowi diadili, dipertanyakan. Tapi saat beliau memang memberikan tanggung jawabnya, memberikan jawabannya, maka kita harus juga menjadi bijak dan juga tidak mengukur ini menggunakan kacamata dan pengertian yang kita paksakan dengan alasan hanya ingin membunuh karakter Pak Jokowi atau orang itu tadi. Untuk kalian semua, ikuti video saya dari awal hingga selesai. Coba mengerti dan coba untuk pahami, coba untuk melihat ini dengan lebih logis lagi, dan maka sebenarnya kita akan menemukan bahwa seseorang akan tetap dilindungi dan tidak akan ditunjukkan kesalahannya jika memang orang tersebut memang tidak melakukan kesalahan. Saya ingat ada sebuah podcast, saya lupa dari mana, tapi intinya ada satu hal yang menarik. Orang itu boleh berbuat kesalahan, tapi orang itu nggak boleh berbuat dosa. Saat kita menjadi pemimpin, terus kita dihadapkan pada 5 jalan, di mana yang satu ini benar, yang 4 itu salah, dan kita tidak tahu mana jalan yang benar, maka saat kita mengambil jalan yang salah, itu bukan sesuatu kesalahan, tapi itu adalah sebuah konsekuensi kita sebagai seorang pemimpin. Tapi saat kita melihat ada 5 jalan, terus kemudian salah satunya benar, yang lain 4 ini salah, dan kita sengaja melewati yang salah, maka kita harus dihukum karena kita tahu, tapi kita tetap melakukannya. Terima kasih, sampai jumpa dan